Ternyata jemaat itu tanah dijual sama dia, suratnya digadein sama orang. Jadi dia ngomong, kapan dong itu saya punya surat? Ya sebentar lagi. Mana dong suratnya, saya mau bangun ini tanah rumah. Ya sebentar. Marahlah ini orang. Kenapa sih begitu? Mempermainkan saya. Kamu udah bau tanah begitu. Nah itu. Dia mulai marah. Udah bau tanah begitu. Memang orang-orang yang udah tua, bau tanah begitu kamu. Saudara tahu, yang mati bukan yang dimarah. Yang marah ini udah almarhum, udah lama, udah meninggal berapa tahun lalu. Yang bau tanah siapa? Dia ngomong orang lain, bau tanah kamu. Dia yang masuk tanah lebih dulu. Makanya jangan marah. Kita diperlakukan tidak adil, ada Tuhan lihat. Gak usah kita balas, diam aja. Ya. Nah, kembali kepada Amsal, kita baca ayat 32 sekarang. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Nah, saya tidak ada waktu untuk cerita yang pertama karena saudara sudah tahu. Orang sesat, orang jahat, orang lalim sama. Itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan gak suka. Kita lihat yang kedua. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ini kurang tepat salinannya. Bahasa Inggris lebih hebat. Kita baca. Dalam bahasa Inggris, but his secret. Tetapi rahasia-rahasianya adalah dengan orang yang jujur. Jadi kalau saya pakai bahasa yang lebih gampang, rahasia Tuhan itu dikasih sama orang jujur. Saudara kira yang disebut rahasia Tuhan itu cuman, nama-nama makanan sekarang saya bingung saudara. Kalau cireng itu apa? Aci goreng. Apalagi sekarang ya ada bakso tenis, ada bakso macam lagi, ada macam-macam saudara. Apalagi kalau ke Jakarta saudara lihat, ada satu saya lupa namanya, nasi goreng apa gitu. Nasi goreng teroris kalau nggak salah, nasi goreng teroris. Macam-macam, cerita macam-macam. Tetapi Tuhan bisa buka rahasia baru loh buat saudara. Tuhan bisa bikin rahasia, saudara bisa bikin kue yang baru. Sebab saudara yang punya. Nah di Kawangkoan, Manado, ada satu warung kopi. Dia punya jual cuman bapau, bahasa sana biapong, bapau, kopi atau teh. Itu bapau saya nggak suka, pinggirnya itu saya nggak suka. Kalau saya makan bapau biasanya kebanyakan isinya, seimbang aja. Itu daging segini saudara. Daging babi, enaknya luar biasa. Udah cincang, enaknya luar biasa. Tapi yang mencampur itu daging, tidak boleh ada orang lihat. Hanya pemilik yang tahu. Orang mau bikin, di Manado bikin, tidak bisa ikut. Itu hanya di situ yang tahu. Hanya waktu saya ke KR di sana, dia bersedia tutup. Karena KKR di sana. Nah, itu dari mana itu Tuhan kasih? Dia campur apa dia? Ya. Dan saya sudah makan itu dari tahun 74. Tidak berubah rasanya sampai sekarang.
Jadi bukan hanya rahasia yang dalam-dalam, rahasia rohani, rahasia kerajaan surga, rahasia ini. Tidak. Rahasia untuk apa? Tuhan buka jalan loh. Saya kasih ilustrasi ya. Dulu pendeta Krukseng cerita sama saya, kepada jemaat juga dia cerita bahwa di Kanada ada seorang pemuda yang patah hati. Patah hati karena kerja ini salah, kerja itu salah, kerja ini salah, kerja ini gagal, kerja itu gagal, cari kerja ini gagal, itu gagal. Akhirnya dia mau bunuh diri. Ketika dia mau bunuh diri, sebelum dia diselamatkanlah. Sudah diselamatkan, dia kenal Injil, lalu dia mulai baca Alkitab. Baca Alkitab. Dia nggak ngerti Alkitab isinya macam-macam apa. Tapi ketika dia buka Injil Matius, dia ada ayat yang berbunyi, kamu inilah garam dunia. Apa maksudnya saya garam dunia ya? Kamu inilah garam dunia. Jadi dia baca yang lain. Tapi itu suara bunyi terus. Kamu adalah garam dunia. Kamu ini adalah garam dunia. Akhirnya dunianya hilang. Kamu ini ada garam. Kamu ini adalah garam. Kamu ini adalah garam. Kamunya hilang. Adalah garam. Adalahnya hilang. Garam. 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 Dia coba-coba. Dia bikin pabrik garam. Dia bikin usaha garam. Sekarang pabriknya terbesar di Kanada. Pabrik garam. Hanya karena baca, kamu inilah garam dunia. Kalau saudara kayak orang Sunda suka bilang, teuyahan, 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 teuyahan. Nanti garamnya hilang. Kamu inilah garam dunia. Ada amin? Hanya dengan firman Allah saja dia baca, terbuka rahasia oleh Tuhan. Itu yang saya maksud. Rahasianya diberikan kepada orang benar. Salinan lain, apa sih kalau orang mau bikin resep, nah itu. Resepnya Tuhan diberikan kepada orang benar. Resep keberhasilan, resep kesehatan, resep kekuatan, resep ini. Saya sudah saksikan sama di Beji bagaimana pengalaman saya. Ya, sampai sekarang aja musik itu bunyi terus. Ya, bunyi terus. Nggak bisa dikalahkan sama musik apapun juga. Dan sekarang Direktur Sekolah Alkitab Batu, ya Pendeta Yosminandar dari Tegal. Ada dia guru juga di sana. But his secret, resepnya diberikan kepada orang yang benar. Amsal 14 ayat 10. Amsal 14 ayat 10. Hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut apa? Merasakan kesenangannya. Ya. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lihat bahasa Inggrisnya. The secret, lagi kita ketemu kata secret, resep. The secret of the Lord, resepnya dari Tuhan, rahasianya Tuhan, is with them that fear Him. Diberikan kepada orang yang takut kepada Dia. And He will show them His covenant. Dan Dia akan memperlihatkan janjinya. Mari ada kata covenant.
Covenant itu perjanjian, tapi beda dengan promise. Promise itu janji manusia. Kalau covenant itu janji Allah yang tidak bisa berubah. Kalau orang Indian ya, dia percaya orang kulit putih, ngomongnya jujur, diangkat saudara. Caranya diangkat saudara, dia gores, dia punya tangan, pakai pisau. Keluar darah dong. Orang itu harus gores tangannya pakai pisau juga. Keluar darah. Tangan dengan tangan tempel. Berarti sudah jadi satu darah. Udah begini, sampai mati tetap dia dianggap saudara. Bagaimanapun orang ngomongin dia tetap dianggap saudara. Apalagi Tuhan. Di atas tangannya dia sudah ada luka. Itu yang dimaksud covenant, perjanjian Tuhan. Yang akan diperlihatkan oleh Tuhan. Ya. Belum ada di dalam perjanjian baru. Ya, kita lihat saja Yohanes 15 ayat 15. Saya kurang bisa baca, coba saudara baca di depan. 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi dia bukan lagi menganggap kita hamba, tetapi dia menganggap kita sahabat. Dalam artian, sahabat kan kita cerita rahasia kita sama sahabat. Kita cerita kesusahan kita sama sahabat. Kesenangan kita cerita sama sahabat. Nah, habis saya khotbah, saya disuruh di Beji, saya disuruh diminta makan sama Om Brotland, sama pembicara-pembicara dari luar negeri di satu ruangan. Sudah dijurung-jurung begini, ayo Pak Onda tuh makan sama-sama sama sana. Tapi saudara kembar saya yang pernah ke sini, Adi Sujoka, yang dia lahir 27 Agustus, saya 28 Agustus. Orang Jawa. Beda lahirnya cuma berapa jam. Dia bawa mobilnya. Wih, saya bilang ganti mobil nih. Honda HR-V. Gini loh Pak, ini ada jemaat. Ya, tagih hutang, orang-orangnya tidak bisa bayar. Udah tidak bisa bayar, ya sudah cicil lah pakai mobil. Ini mobil baru, cicil kasih sama dia. Tapi jemaat saya ini sudah banyak mobilnya. Sudahlah katanya, kasih sama gembala. Dikasihlah sama gembala mobilnya. Jadi mobil dia jadi 2. BMW sama Honda. Saya bilang berbahagialah kamu. Dia ketawa. Saya diculik, dia ambil. Wis jangan makan sini Pak. Makan Malang aja. Makan Malang saja gitu. Bawa ke Malang. Kalau di Sukabumi ada tukang bandros, kalau di Malang ada warung subuh. Bukanya dari malam sampai subuh. Mau makan angsle ada, gado-gado ada, sop buntut ada, semua ada. Saya tidak bisa protes, dia pesen sop buntut buat saya. Ya dia pesen sop buntut tadi, aduh. Sudah. Suami istri cilik.
Saya ingin beritahu kepada saudara, rahasia Tuhan diberitahukan kepada saudara. Kembali lagi kepada Amsal 3 ayat 22 dan kita akan tutup ini pertemuan. Amsal 3:22. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan sama-sama, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ya, mari kita berdiri bersama-sama.